Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bencana alam yang timbul akibat manusia tidak melakukan kewajibannya. Contoh bencana alam yang akan kita pelajari yaitu ada banjir, ada kebakaran hutan, juga ada tanah longsor. Nah, yang pertama kita pelajari tentang banjir. Nah, anak-anak harus tahu bahwa banjir terjadi karena manusia tidak melakukan kewajibannya. Contohnya seperti apa, anak? Nah, yang pertama, manusia membuang sampah sembarangan. Contohnya membuang sampah ke sungai dan mengakibatkan banjir. Harusnya manusia membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah curah hujan yang tinggi karena akibat pemanasan global. Jadi karena pemanasan global, akhirnya apa yang terjadi, kawan? Cuaca tidak lagi menentu. Yang hujan yang harusnya sebentar, akhirnya bagaimana? Akan datang lama dan timbullah bencana banjir. Kalau sudah timbul bencana banjir seperti ini, yang rugi siapa? Tentu saja yang rugi adalah manusia itu sendiri. Contohnya apa, kawan? Manusia harus kehilangan tempat tinggalnya. Manusia harus mengungsi. Nah, sekarang kita lanjut ke bencana yang kedua yaitu longsor. Nah, anak-anak, longsor dapat terjadi karena apa? Salah satu contohnya adalah dapat terjadi karena penebangan pohon, yaitu penebangan pohon sembarangan seperti gambarmu. Manusia lupa tentang manfaat pohon. Nah, apa rupanya manfaat pohon? Nah, di sini kita dapat melihat ya. Yang pertama, akar pohon dapat mencegah erosi yang menimbulkan tanah longsor. Artinya apa? Akar pohon dapat menyimpan cadangan air, menyimpan air hujan sehingga tidak terjadi longsor. Kemudian apa, kawan? Menyerap air hujan dan menyimpan persediaan air bagi makhluk hidup lain. Dan kemudian apa? Yaitu menurunkan suhu sehingga udara menjadi sejuk dan mencegah dampak pemanasan global. Nah, tapi manusia lupa. Akhirnya apa, kawan? Pada waktu hujan datang dan hutan sudah gundul, bagian dataran tinggi sudah gundul, apa yang terjadi? Tidak ada lagi pohon yang dapat menahan air dan yang timbul adalah bencana yaitu longsor. Yang rugi siapa? Lagi-lagi manusia. Nah, sekarang kita lanjut ke bencana yang ketiga yaitu kebakaran hutan. Nah, anak-anak, kebakaran hutan terjadi karena ulah manusia yang sengaja membakar hutan. Seperti contoh, membakar hutan untuk membuat lahan baru atau kebun yang baru, berkemah dan membuat api unggun tapi tidak mematikan api unggunnya, dan kemudian membuang puntung rokok sembarangan. Nah, hal tersebut mengakibatkan hutan rusak, timbul bencana alam, dan hewan kehilangan tempat tinggalnya. Contohnya seperti gambarmu berikut ini. Nah, anak-anak, dulu Kalimantan itu disebut paru-paru dunia. Nah, Kalimantan itu di mana, anak-anak? Kalimantan itu adalah yang ibu garis bawahi ini. Kalau disebut paru-paru dunia, artinya daerah yang punya pohon yang banyak sehingga menghasilkan oksigen yang banyak. Tapi sekarang Kalimantan tidak lagi menjadi paru-paru dunia. Karena apa? Karena hutannya sudah ditebang. Pohonnya tidak banyak lagi seperti zaman dulu. Jadi Kalimantan yang dulunya paru-paru dunia tidak lagi menjadi paru-paru dunia karena hutannya sudah gundul. Nah, makanya penting bagi kita untuk menjaga dan melestarikan lingkungan kita supaya tidak terjadi bencana-bencana alam seperti yang ibu sebutkan tadi ya. Salah satu contohnya banjir, tanah longsor, dan juga kebakaran hutan. Nah, anak-anak, itu dia pelajaran kita hari ini. Untuk tugasmu, ibu akan kirimkan lewat WhatsApp grup ya. Oke, semangat mengerjakan anak-anak. Bye-bye.